Alright, berjumpa lagi dengan saya di kelas coding. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai React.js, yang dimana sebelumnya kita sudah menginstal React Router DOM dan kita juga sudah menambahkan dua buah folder, yaitu folder komponen dan page, dimana masing-masing folder ini ada filenya ya. Ini untuk file page, berarti ini untuk halamannya, berarti kita akan menambahkan 5 halaman. Lalu ini untuk komponennya ada FAQ, footer, dan bar. Nah, ini dimana ini pasti akan sama dipakai di dalam sebuah halaman atau page yang ada di sini. Oke, kali ini kita akan mencoba membedah apa sih itu React Router DOM. Nah, jadi React Router DOM itu adalah sebuah tools di mana kita bisa menambahkan sebuah jalur atau berpindah ke halaman lain ya. Contoh misalkan di sini kita punya halaman homepage. Nah, ketika kita berada di halaman homepage, kita akan pergi ke halaman testi page. Nah, di sini menggunakan React Router DOM atau jalur ya. Atau kalau misalkan di HTML itu ada yang namanya href link. Nah, jadi kita akan mengarahkan sesuai dengan apa yang kita klik. Nah, di sini ada di dependensi ada React Router DOM, berarti ini tandanya kita sudah berhasil menginstal React Router DOM ke dalam si React.js-nya. Nah, sekarang kita akan coba membuat si React Router DOM di JavaScript atau di React.js kita. Pertama-tama kita akan pergi ke main.jsx. Di sini kita akan import dulu ya untuk React Router. Nah, caranya di sini kita tuliskan import seperti ini. Lalu browser route. Nah, di sini udah kebaca ya atau sudah terafiliasi dengan dependensi React Router DOM. Nah, ini browser router ini fungsinya di mana ketika kita membuat sebuah jalur menggunakan React Router DOM di halaman app, nanti di sini ya di app.jsx ini maka akan terbaca seperti itu. Jadi kita harus tambahkan dulu di sini browser root. Oke, seperti ini. Lalu si app ini akan kita pindahkan ke dalam sini. Nah, jadi si app ini akan terafiliasi dengan si browser root punyanya React Router DOM. Jadi dibungkus lah seperti itu. Oke, selanjutnya kita pergi ke app.jsx. Di sini kita akan bikin dulu ya sebuah function app seperti ini. Lalu kita akan return. Nah, seperti ini ya, return. Kita tambahkan div, misalkan test seperti itu. Test. Di sini bisa kita tambahkan export default app seperti ini. Nah, oke, kita cek dulu di sini. Oke, di sini udah ada ya tes. Nah, sebelum kita membuat React Router DOM, kita tambahkan dulu di sini import seperti ini. Routes. Lalu yang kedua ada route. Ini from React Router DOM. Nah, oke, ini kita udah selesai menambahkan atau mengimport sebuah routes dan route di dalam React Router DOM. Nah, ini kenapa ada dua routes dan route ini? Jadi nanti routes ini fungsinya untuk
menampilkan halaman. Lalu yang route ini dia untuk apa ya, sebagai jalurnya ketika kita mengklik halaman yang akan kita tuju, seperti itu. Oke, ini kita akan coba di sini. Return. Ini kita seperti ini dulu. Di sini kita tambahkan div. Nah, caranya di sini kita harus menambahkan seperti ini ya. Routes. Jadi kita bungkus dulu dengan menggunakan routes supaya dia akan nampil seperti itu. Nah, apa yang akan kita tampilkan atau apa yang akan kita akses, kita gunakan di sini yaitu route seperti ini. Ini kita nggak perlu. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya di sini kita kasih path. Nah, path-nya akan kita arahkan ke slash atau ini base URL-nya ya. Base URL itu adalah yang ini. Nah, yang ini adalah base URL-nya. 127.001.5174. Ini adalah base URL-nya seperti ini. Lalu kita arahkan lagi ke komponen homepage. Karena homepage ini berada di base URL atau path-nya itu yang path utama ya, atau yang URL utama. Oke, setelah itu ini kita cek dulu. Oke, berarti kalau kita slash seperti ini, nah ini masih kosong ya, harusnya di sini nampil tulisan homepage. Nah, harusnya nampil tulisan homepage. Kenapa belum nampil? Karena di sini kita belum import homepage seperti ini. Import homepage from React router. Import homepage from. Nah, si homepage ini berada di folder apa? Berarti ada di folder src, lalu ada di folder page, dan di sini ada home page. Berarti kita ke folder src titik slash lalu ke folder page slash lalu arahkan ke home page seperti ini. Nah, maka di sini kita sudah membuat satu buah route atau jalur ke dalam homepage atau ke halaman ini. Nah, sekarang sudah muncul ya. Jadi kalau kita slash enter, maka dia ke homepage. Nah, sekarang kalau misalkan kita slash ke kelas, nah harusnya di sini muncul kelas. Berarti kita bikin dulu. Ini kita duplikat aja alt shift bawah sebanyak file yang ada di sini ya. Berarti ada 5. Oke, seperti ini. Berarti ini yang pertama ke kelas. Ini terserah ya. Ini mau slash kelas atau mau KLS, ini terserah. Berarti kalau KLS nanti di sini KLS seperti itu. Oke, di sini kelas saja. Kita arahkan ke halaman atau ke file kelas page. Lalu yang kedua di sini kita arahkan ke testi. Lalu di sini kita arahkan ke testi page seperti ini. Lalu di sini ada SK. Kita arahkan ke SK page, dan yang terakhir kita ke FAQ. Di sini kita arahkan ke FAQ page ya. Nah, ini kalau misalkan kita arahkan ke kelas, ini belum muncul karena apa? Oke, benar. Jadi di sini belum kita import si filenya. Maka kita import dulu di sini. Ini kita ganti aja alt shift bawah duplikat sebanyak 5. Yang homepage di sini supaya ini ke ganti juga, kita
Ctrl D. Nah, yang pertama ada kelas page seperti ini, lalu yang kedua ada apa? Test page. Yang ketiga ada SK page, dan yang terakhir ada FAQ page. Nah, ini udah kita buat jalurnya ya. Ketika kita mengarahkan atau membuat jalur slash kelas, maka akan diarahkan ke halaman kelas page yang ini nih, kelas page. Dengan bantuan di sini kita harus mengimport dulu jalur yang akan kita akses dengan mengetikkan import, lalu halamannya apa, halaman ini yang ini ya, berarti ini tulisan ini akan berafiliasi ke sini gitu. Nah, tulisan class page ini kita akan ambil atau from dari mana? Dari sini ya, dari class page. Berarti ada di src folder page lalu ke class page. Jadi seperti itu teman-teman untuk logika atau alur dari si React Router DOM. Oke, sekarang kita akan coba di sini. Kalau class page, nah ini udah muncul ya class page. Kalau kita ke testy, enter, nah maka akan keganti ke testy page. Kalau kita arahkan ke FAQ page, dan yang terakhir ada SK. Nah, atau syarat ketentuan. Oke, mungkin itu aja untuk React Router DOM kita. Jadi silakan teman-teman bagi yang mau menambahkan file atau ingin, ketika teman-teman ingin menambahkan file dan ingin mengakses file tersebut, jangan lupa di app JSX-nya gunakan React Router DOM ya. Di sini kita tinggal panggil aja atau kita pet lagi ke mana jalurnya di sini. Lalu jangan lupa di sini kita import dulu apa yang akan kita akses si halaman itu sendiri. Baik, mungkin itu aja untuk materi kali ini. See you next time and thank you.